Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forem 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di serial video Renungan Refleksi Diri Kita di season 5 episode ke-24. Video ini adalah episode terakhir season 5 dan selanjutnya saudara semua dapat mengikuti season 6 yang sudah memasuki episode keempat. Saya sangat berterima kasih atas atensi saudara semua. Kiranya kita bisa sama-sama belajar dan saling mengingatkan, serta saling menasehati di dalam kasih dari Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih, di video ini kita bersama-sama melihat ada seorang manusia yang berpuasa, tidak makan dan tidak minum, dan tidak tanggung-tanggung. Itu dilakukannya selama 40 hari dan 40 malam. Sudah pasti kita hanya mengatakan itu bukan hal yang aneh, karena memang Dia adalah Tuhan. Itu adalah sebuah jawaban yang sangat tepat. Memang itu hanya bisa terjadi dikarenakan Dia adalah Tuhan. Tetapi, sadarkah kita bahwa kita sedemikian lelahnya mencari ketuhanan Yesus Kristus? Ternyata, salah satu dari banyak jawaban tentang bukti ketuhanan Yesus Kristus sedemikian terang benderang ada di hadapan kita. Dia berpuasa di luar batas kemampuan manusia. Dengan kata lain, tidak akan pernah ada manusia di dunia ini yang mampu melakukan hal tersebut. Bila hal ini saudara katakan ke saudara-saudara sepupu kita, maka dengan segera mereka berputar-putar mencari topik yang lain. Dan ujung-ujungnya, Tuhan kok digantung di tiang jemuran pakai kolor doang. Tidak usah saudara marah, karena Alkitab sudah mengatakan memang sangat sulit. Bahkan Tuhan sendiri akan mengeraskan hati kaum keledai liar ini. Sebagaimana sudah saya ungkapkan di banyak video saya, secara pribadi saya sangat kesulitan mencari sisi kemanusiaan Yesus Kristus. Sedangkan sisi ketuhanannya, hampir setiap lembar dari Injil Matius sampai ke Lukas mempersaksikannya. Dan puncaknya di kitab Wahyu yang begitu menggentarkan, yang memperlihatkan kemahakuasaannya. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, kami sudah sampai pada penghujung season 5 ini. Kiranya Engkau berkati semua pengetahuan yang baik bagi kami. Dengan demikian, kami semakin mampu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin melihat salah satu keajaiban Tuhan sebagai manusia. Izinkanlah kami memahaminya, melihat maknanya, ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh dunia ini mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang pernah ada di dunia ini yang tidak mengenal dosa. Dia bersih, Dia suci,
dan Dia berkuasa atas dosa. Yang ini berarti Dia berkuasa atas kematian. Mengapa demikian? Ya, karena arti dosa adalah terputusnya hubungan dengan Allah. Artinya, inilah kematian itu. Apakah konsekuensi dari semua ini? Sangat jelas. Yesus Kristus berpuasa bukan karena agar dosanya lunas atau dihapus. Karena itu, puasa atau tidak, Yesus Kristus tidak akan pernah berdosa. Jadi, tidak ada yang perlu dilunasi atau dihapus dari dirinya. Artinya, berpuasa tidak ada hubungannya dengan penghapusan dosa. Inilah yang harus kita pahami bersama. Sehingga ketika kita melakukan niatan puasa itu, jangan berfokus pada penghapusan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, cukup banyak orang Kristen yang tetap melakukan puasa. Ini suatu hal yang sangat baik. Saya berani mengatakan hal ini karena Yesus Kristus juga melakukannya. Tetapi dengan pemahaman di atas, kita tentunya semakin mengerti bahwa tujuan kita bukanlah menghapus dosa. Karena proses menghapus dosa itu hanya memiliki satu jalan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jika kita memperhatikan tahapan puasa yang dilakukan Yesus Kristus, sebenarnya adalah sebuah bentuk pengajaran bagi manusia. Iya, seluruh hidup Tuhan. Saya akan mengulangi lagi pernyataan ini. Seluruh hidup Tuhan adalah memberi contoh bagaimana memperlakukan Tuhan dan bagaimana memperlakukan sesama. Hanya itu. Dan itu dikemas Tuhan menjadi hukum kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pengajaran Tuhan di dalam berpuasa inilah yang dipetik umat Kristen dalam melakukannya. Dan memang kekuatan yang diperoleh dari berpuasa itu sebenarnya berdampak besar dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus memasuki tahapan puasa bukan tanpa makna. Dia memasuki tahapan itu dikarenakan Dia dipersiapkan Allah menghadapi guncangan hidup kemanusiaan yang akan dihadapinya. Guncangan yang sangat menakutkan bagi dirinya dan sangat terlihat ketika dia sedemikian ketakutan di Taman Getsemani di malam sebelum penyaliban. Di dalam konsep berpikir saya, memang banyak hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Tetapi sebenarnya di sisi itulah titik maut itu berada, yaitu pada sebuah kalimat singkat, terputusnya sebuah persekutuan dengan Allah. Bagi manusia biasa, bahkan bagi manusia yang tidak mengenal Kristus, dia tidak akan pernah merasa adanya koneksi antara dirinya dengan penciptanya. Hidupnya berjalan apa adanya. Berbuat baik ada ganjarannya. Berbuat jahat ada konsekuensinya. Sebenarnya, sadar tanpa sadar, hidup seperti ini memperlihatkan bahwa kita sudah menjadi robot. Kita kehilangan sense terhadap pencipta kita. Bila kita menjaga sense ini tetap berada di dalam hati kita, maka kita
tidak akan pernah berani melakukan hal yang tidak baik. Dalam bahasa Alkitab disebut hidup yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya, dengan sangat baik, dengan sempurna. Dan semua itu dilakukannya untuk mengekspresikan kemuliaan Tuhan. Semua cahaya gilang gemilang keluar dari seluruh ciptaannya. Seluruh ciptaan Tuhan mampu memantulkan cahaya kemuliaan Allah. Inilah arti ciptaan yang sempurna. Allah begitu bersuka cita melihat seluruh ciptaannya. Kebahagiaan Allah ini kita lukai dengan kelakuan kita bermandikan dosa. Akibatnya, cahaya kemuliaan Allah meredup dari seluruh ciptaannya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika Allah berkenan menyelamatkan manusia. Suasananya cenderung mencekam. Dia tahu bahwa dia akan melukai hati anaknya. Tetapi dia mengeraskan hatinya. Dia tidak menyayangkan dan dia sudah memilih dengan mengorbankan anak yang dikasihinya, Tuhan Yesus Kristus. Semua dilakukan Allah hanya demi sepotong kata, kasih. Ya, Allah harus menyelamatkan seluruh dunia yang diciptakannya. Konsekuensinya, Dia juga harus menyelamatkan manusia sebagai oknum penyebab itu semua. Sekalipun Dia harus mengorbankan anaknya. Nafas hidup Yesus Kristus sebagai manusia hanya bergantung pada persekutuan dengan Allah Bapa. Ketika persekutuan itu terputus di kayu salib, pada saat itulah Yesus Kristus berteriak ke langit, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ya, Allah meninggalkan manusia Yesus Kristus yang seluruh tubuhnya sudah menjadi dosa. Dosa yang tidak terkira banyaknya, karena Dia menanggung dosa manusia dari segala zaman. Yesus Kristus menyerahkan nyawanya ke Bapanya. Terputusnya persekutuan antara roh manusia sejati dengan roh ilahinya yang walau hanya sekejap, tetapi itulah kengerian terhebat pada diri Tuhan. Dan Dia menerima siksaan rohani itu. Inilah yang membuat Sang Bapa dan seluruh malaikat di sorga mempermuliakannya. Karena itu, bagi saudara-saudaraku semua, peliharalah roh manusia yang ada di dalam diri kita. Karena itu adalah hati nurani yang murni, yang bersih dan suci, yang selalu menolak bila kita hendak melakukan hal yang salah. Roh manusia yang baik inilah yang akan memperbaharui akal budi kita bila kita menerima persekutuan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana dikatakan Rasul Yohanes di 1 Yohanes 2 ayat 16, 3 jalur utama dosa masuk ke dalam diri manusia ternyata mampu ditaklukkan Yesus Kristus, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tidak tanggung-tanggung, yang mencobai dia adalah iblis sendiri, bukan dilakukan oleh anak
atau keturunan iblis. Kegagalan iblis di sini sudah merupakan perlambang akan ketidakmampuan iblis dalam menjatuhkan Tuhan. Peristiwa ini terjadi ketika Roh Allah membawa Yesus Kristus ke padang gurun. Peristiwa yang diperlukan seorang manusia bernama Yesus Kristus untuk memperkuat batiniahnya dalam mempersiapkan diri memulai pekerjaannya, mempersiapkan diri dalam mengemban misi Sang Bapa. Selama 40 hari dan 40 malam Yesus Kristus berpuasa dan dia lapar. Iblis merayunya dalam pencobaan pertama, keinginan daging, dengan meminta Yesus Kristus merubah batu menjadi roti untuk mengatasi rasa laparnya. Tetapi Yesus menolak. Dia tidak mau di bawah kendali iblis. Artinya, Yesus Kristus memperlihatkan iblis tidak memiliki otoritas atas dirinya. Iblis kembali merayunya dalam pencobaan kedua, keinginan mata. Dengan meminta Yesus Kristus menyembah iblis, maka iblis akan menyerahkan seluruh kegemerlapan kerajaan-kerajaan dunia. Kembali Yesus Kristus menolak dan justru memperingatkan iblis bahwa hanya Allah lah yang pantas disembah. Di dalam pencobaan ketiga, keangkuhan hidup, iblis mencoba melalui eksistensi Yesus Kristus yang adalah anak Allah dengan memintanya menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Dengan pencobaan ini, iblis ingin Yesus Kristus memperlihatkan klaim bahwa dia adalah anak Allah. Dengan kata lain, iblis ingin Yesus Kristus menyombongkan diri tentang eksistensinya itu. Dan iblis dengan malu hati pergi dari hadapan Yesus setelah Yesus Kristus menghardiknya dan mengingatkannya agar iblis jangan mencobai Tuhan dan Allah-Nya. Dari sini Yesus Kristus memperlihatkan otoritasnya yang sesungguhnya dan memperlihatkan bahwa dialah Tuhan dan Allah. Bila dia adalah orang biasa, maka iblis akan mentertawakannya dengan mengatakan itu. Tetapi kenyataannya, iblis patuh dan pergi. Setelah itu, para malaikat datang dan melayani Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa di atas, apakah yang dapat kita pelajari? Apakah saudara ada melihat sebuah proses penghapusan dosa di situ? Sudah pasti tidak. Karena Yesus Kristus tidak akan bisa berdosa. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dari melihat peristiwa dan esensi Tuhan memperlihatkan, memanglah puasa tidak berkaitan dengan penghapusan dosa. Yang paling tampak di sana adalah sebuah perayaan yang merupakan representasi kemenangan batiniah. Peristiwa itu terjadi secara terang benderang, secara kasat mata, baik oleh iblis maupun oleh Yesus Kristus. Sebuah peperangan tingkat rohani yang dapat dilihat oleh mata kedua belah pihak. Peristiwa seperti ini sangat banyak terjadi dahulu dan dilakukan para orang-orang kudus.
Dan saya meyakininya masih dilakukan juga sampai sekarang. Banyak latar belakang yang mendorong. Bisa dikarenakan hendak memperoleh pencerahan, membersihkan batin. Bisa dikarenakan memiliki permintaan kepada Tuhan, dan banyak lagi alasan lainnya. Mereka berangkat dari sebuah tekad dengan mencari berdasarkan kebersihan hati. Ya, semua permintaan batiniah harus berfokus pada upaya pembersihan batin. Dan saya mengamini bahwa tindakan seperti ini adalah sebuah cara yang sangat baik. Kembali harus saya garis bawahi bahwa keinginan batin berdasarkan kebersihan batin dan memohon kepada Tuhan, saya akan berkata, amin. Tuhan pasti memberkati. Sebaliknya, bila tidak dialaskan pada dua hal tersebut, yaitu membersihkan batin dan memohon kepada Tuhan, saya khawatir yang terjadi akan sebaliknya, bisa menjadi gila. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua yang kita pelajari, maka kita bersama-sama melihat semua yang berkaitan dengan puasa Yesus Kristus hanya berkaitan dengan urusan batiniah. Dan ini disadari para orang-orang kudus zaman dahulu. Dan mereka juga melakukan hal tersebut. Dan banyak dari mereka yang memperoleh pencerahan. Begitu banyak misteri-misteri firman Tuhan yang terungkap melalui orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Sekalipun demikian, banyak juga yang berangkat dari suasana batin yang keliru, dan puasa menyebabkan batinnya menjadi kering kerontang. Dan inilah pintu masuk bagi iblis. Dia hanya mendahulukan keinginan, dan dia melupakan Tuhan. Yang diperoleh adalah kegilaan. Dengan kata lain, batin yang semakin rusak. Begitu banyak orang Yahudi, terlebih dari kalangan Farisi, yang melakukan puasa. Semua kelakuan mereka memuakkan hati Tuhan. Mereka meminyaki rambutnya, membuat wajahnya memelas, mengobrak-abrik tempat makan. Semua mereka lakukan demi meminta agar orang menghormatinya ketika berpuasa. Peristiwa-peristiwa yang berbekal surat kuasa dari pemuka agama Yahudi sering dipakai sebagai senjata untuk menekan orang Yunani dan orang-orang non-Yahudi agar menutup usahanya demi menghormati orang Yahudi yang berpuasa dan demi hari Sabat. Inilah bentuk kegilaan yang muncul bukan akibat berpuasa, melainkan memang sudah lebih dahulu gila. Yesus Kristus memperlihatkan bahwa dia berpuasa memang dikehendaki Allah untuk mempersiapkan sisi kemanusiaannya dalam menghadapi peperangan batiniah. Untuk itu, Allah membawa Yesus Kristus ke padang gurun, tempat yang tidak ada orang. Jadi, tidak perlu Yesus Kristus mengabarkan dirinya sedang berpuasa. Tidak perlu Yesus Kristus meminta pemuka agama Yahudi untuk menutup rumah makan para kalangan Yunani atau bangsa lain di sekitar Yerusalem. 40 hari dan 40 malam dia berpuasa. Iblis yang datang ke hadapan Yesus untuk mencobainya
Mengapa iblis yang datang? Ini dikarenakan iblis tidak ada di dalam diri Yesus Kristus. Berbeda dengan manusia, di setiap diri manusia sudah dilumuri dosa. Artinya, setiap saat kita memikirkan dosa. Artinya, iblis ada di dalam diri kita. Iblis tidak terlihat, tetapi yang pasti dia ada di dalam diri kita. Tujuan kita berpuasa adalah memerangi keangkara murkaan di dalam diri kita sendiri. Itulah yang lebih kita prioritaskan untuk kita lawan. Inilah inti kemarahan Yesus Kristus dengan menghardik kalangan Yahudi yang berpuasa dengan cara yang begitu menyedihkan, yaitu dengan menuntut dihormati. Kristus lebih menekankan agar kita lebih mengutamakan melawan iblis yang ada di dalam diri kita sendiri. Bila kita mampu memenangkan itu, maka kita akan menjadi manusia yang baru, yang mata kita akan mampu menatap manusia lain dengan penuh kasih. Inilah saat kita memenangkan peperangan rohani kita. Inilah kemenangan kita berpuasa. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah melihat bagaimana Tuhan melakukan perang rohani. Dan perang inilah yang sesungguhnya terjadi di dunia ini, ya Tuhan, di sepanjang hidup kami. Sertailah kami selalu, ya Allah, agar kami mampu melewati seluruh peperangan rohani ini. Dengan demikian, hanya Engkaulah penguasa di dalam hati kami. Terima kasih, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.